wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah kalian semua semangat untuk belajar? Semangat. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu ada ice breaking. Kita ice breaking dulu ya, biar kita semakin semangat untuk belajarnya. Ayo anak-anak berdiri. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, di sini Ibu ingin membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Di sini siswa dapat memahami bilangan kaca, penjumlahan dan pengulangannya. Nah, anak-anak, menurut kalian, kenapa kita perlu memahami bilangan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Baik, Ija. Supaya kita bisa mengerti barang atau benda. Betul sekali jawaban Ija. Tepuk tangannya. Nah, apakah kalian pernah ikut orang tua berbelanja ke supermarket? Nah, kalau di supermarket itu, apa kalian pernah melihat harga yang tertera pada produk? Baik anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pengertian bilangan caca. Yang kedua, nama lambang bilangan. Yang ketiga, nilai tempat bilangan. Dan yang terakhir, mengurutkan bilangan caca. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian bilangan caca. Ada yang tahu nggak pengertian apa itu bilangan caca? Baik, jadi bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak negatif atau himpunan bilangan asli. Misalnya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Materi yang kedua yaitu nama lambang bilangan. Yang pertama ada satuan. Satuan adalah bilangan yang terdiri dari angka satuan. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua ada puluhan. Puluhan adalah
bilangan yang terdiri dari dua angka. Misalnya seperti 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Yang ketiga ada ratusan. Ratusan adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka, yaitu 100, 200, 300, dan seterusnya. Yang keempat ada ribuan. Ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Misalnya seperti 1000, 2000, 3000, dan seterusnya. Yang kelima ada 10 ribuan. 10 ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka seperti 10.000, 20.000, 25.000, 35.000, dan seterusnya. Materi yang ketiga yaitu nilai tempat suatu bilangan. Itu selalu dimulai dari angka yang paling belakang. Contohnya ada bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dimulai dari angka yang paling belakang ini, contohnya ini selalu diawali dengan satuan. Dimulai dari angka yang paling belakang ini diawali dengan nilai satuan. Berarti angka 2 ini disebut dengan nilai satuan. Nah, urutan yang kedua dari belakang di angka 8 disebut sebagai apa anak-anak? Puluhan. Betul. Berarti angka 8 disebut dengan puluhan. Urutan ketiga dari belakang di angka 7 disebut sebagai nilai ratusan. Yang kedua dari depan disebut sebagai ribuan. Dan yang terakhir angka 3 disebut sebagai 10 ribuan. Berarti dibaca 35.782. Nah, anak-anak, bagaimana dengan bilangan ini? Bagaimana cara membacanya? 19.082. 19.082. Betul. Nah, 2 berarti disebut sebagai bilangan satuan. Angka yang ke-8 artinya disebut sebagai bilangan puluhan. Angka 0 disebut sebagai bilangan ratusan. Yang angka 9 disebut sebagai bilangan ribuan. Nah, 9 artinya angka ribuan ya. Dan yang terakhir
satu disebut sebagai bilangan puluhan ribuan. dibacanya berarti 19.082. Nah, materi yang terakhir yaitu mengurutkan bilangan caca. Nah, untuk memudahkan kalian, maka kalian harus membandingkan bilangan-bilangan itu. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kalian perhatikan ya. Nah, kalian perhatikan di depan. Di sini ada angka. Kalian bisa bandingkan urutannya ya. Mana urutan yang paling besar dan mana urutan yang paling kecil. 1321, 1325, 1324, 1320, 1323. Di sini kita akan mengurutkan urutan yang paling terkecil. Di sini memiliki nilai tempat yaitu ribuan. Manakah nilai yang disebut sebagai ribuan? Angka berapa? 1. Di sini angka 1 disebut sebagai ribuan. Karena di sini urutannya angka 1 masih ribuan, maka kita urutkan ke angka yang berikutnya. Angka yang berikutnya yaitu angka 3 disebut sebagai ratusan. Karena angka 3 di sini masih sama semua nilai tempatnya, maka kita lanjut ke urutan yang kedua. Disebut sebagai puluhan. Kita lihat di sini nilai tempatnya masih sama semua ya, disebut sebagai puluhan. Maka kita lanjut ke nilai tempat yang terakhir yaitu satuan. Di sini kita akan urutkan nilai yang paling terkecil dulu sampai ke terbesar. Nah, kita urutin ya. Di sini yang paling kecil urutan yang mana? 1320. Selanjutnya 1321. 21. Yang selanjutnya 1323. Selanjutnya 1324. dan yang terakhir 1325. Nah, ini urutan bilangan caca dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, anak-anak perhatikan ke papan tulis. Di sini ada angka 1521, ada angka 3400, 1625, 8321, dan 7241. Sekarang kita mengurutkan nilai tempat dari yang besar ke yang paling kecil ya. Mari kita urutkan. Nah, anak-anak perhatikan. Kalian fokus pada nilai ribuannya ya. Di sini ada nilai 1000, ada yang 3000, 4000, 8000, dan 7000. Kita urutin yang paling terbesar ke yang paling kecil. Bagaimana urutannya anak-anak? 1000 Dari yang terbesar ke yang paling
Selanjutnya, 4.625. yang selanjutnya, 3.400. dan yang terakhir. 1.521. Anak-anak, sekarang kita memasuki pelajaran dari penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, perhatikan di sini Ibu mempunyai 3 stabilo. Ibu mempunyai 3 stabilo. Kita tulis ya. Nah, lalu Ibu menambahkan 2 stabilo lagi. Berarti spidol Ibu ada berapa? 3 ditambah 2. Nah, jadi spidol Ibu ada 5 stabilo. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membagikan 2 kelompok. Yang satu sebagai pembeli dan yang satu sebagai penjual. Nah, ada sebuah buku harganya 4.000 rupiah. Pensil Rp2.000. Kalau kalian membeli buku dan pensil, berapa total yang harus kalian bayar? Total yang harus kalian bayar, kita tulis dulu ya. Harga bukunya 4.000. Karena kalian membeli 1 buah pensil, maka harga pensil kita tulis di sini ditambah ya. Maka jumlah yang harus kalian bayar 4 ditambah 2. Nah, berarti jumlah yang harus kalian bayar yaitu 6.000 rupiah. Nah, sekarang kalian Ibu beri tugas ya. Di sini ada sebuah buku. Harga sebuah pensil. Nah, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti Ibu periksa ya. Ini yang satunya ini ya, 9 tambah 7 berapa? Baru jadi bisa lihat. Iya, Bu. Ini dihitung yang angka satunya dulu ya, yang paling depan. Jadi angka 0 dihitungnya terakhiran. 9 ditambah 7, baru nanti tambahin 0. Oke? Oke, sekarang setiap kelompok silakan menyampaikan hasil perhitungannya ya. Maju ke depan anak-anak. Siapa yang mau maju? Ya, saya. Boleh Syakira. Ditulis sesuai dulu ya.
kasih untuk Syakira Nurimana dari kelompok 1. Kalian sudah bekerja sama dengan baik. Baik, materi kita hari ini sudah selesai ya. Ya Bu. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Pengertian bilangan ganda, nama bilangan, nilai sifat bilangan, menurunkan bilangan ganda, penjumlahan dan pengurangan bilangan ganda. Nah, untuk apa kita belajar penjumlahan bilangan caca? Agar kita bisa mengetahui bilangan dan bisa menjumlahkan benda atau barang. Nah, penjumlahan bilangan caca itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita ya anak-anak. Seperti kita saat berbelanja, jadi kita bisa tahu harganya, kita bisa mengetahui barang yang berapa yang kita ingin beli, gitu kan? Nah, bagaimana menurut kalian yang paling sulit dalam pelajaran tadi? Tidak ada, berarti semuanya bisa ya, sudah paham ya? Nah, apa yang kalian lakukan supaya bisa memahami pelajaran hari ini? Belajar sungguh-sungguh. Betul. Nah, Ibu bangga karena kalian sudah berusaha menghitung dengan baik. Semakin sering berlatih, kalian akan semakin pintar. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.